Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Aura Balika dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3. Ayo kita lanjut. Sesuai dengan janji kita sebelumnya, di sini kita akan membahas materi tentang dimensi 3. Pada pembahasan kali ini, ada beberapa poin. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, jarak titik ke titik. Yang ketiga, jarak titik ke garis. Yang keempat, jarak titik ke bidang. Dan yang terakhir, rumus dimensi 3 dalam mencari besar sudut. Serta ada soal di akhir video. Adapun pengertian dari dimensi 3 yaitu ilmu yang mempelajari tentang komponen-komponen yang ada di bound ruang. Misalnya adalah seperti jarak, ukuran, titik, dan juga sudut. Sebelumnya, apa sih jarak itu? Jarak adalah total panjang lintasan tembus suatu benda pada selang waktu tertentu. Jarak juga termasuk besaran skalar yang memiliki arti nilai, sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu jarak titik ke titik. Jarak titik A ke titik B adalah jarak penghubung terpendek A dan B, yakni dinamakan atau disebut dengan ruas garis AB. Yang mana jarak titik A ke titik B berarti jarak titik ke titik berarti dia itu sama dengan jarak titik satu dengan titik lainnya. Selanjutnya adalah jarak titik ke garis. Jarak titik B ke titik G adalah ruas terpendek yang menghubungkan titik B ke garis G. Ruas garis terpendek tersebut diperoleh dengan menarik garis B tegak lurus terhadap garis G seperti pada gambar di samping. Selanjutnya adalah jarak titik ke bidang. Bisa dilihat dari titik P, jika dibuat garis G, itulah yang disebut dengan tegak lurus. Syarat yang dapat memenuhi untuk disebut tegak lurus bidang adalah minimal tegak lurus dengan dua garis di bidang tersebut. Seperti pada gambar di samping, bisa kita lihat yaitu dia tegak lurus dengan dua garis di bawahnya. Pembahasan lanjutan atau pembahasan berikutnya. Pada materi dimensi 3 juga diulas tentang beberapa besar sudut pada suatu bidang. Sebelum membahas tentang rumusnya, sobat perlu ketahui dulu nih, jika definisi dari sudut yakni pertemuan dari dua buah garis seperti yang saya ulas di sebelumnya. Di dimensi 3 bisa dikatakan sudut apabila terjadi di antara dua buah garis dan sudut berada di antara garis dan juga bidang. Contohnya sebagai berikut. Di sini kita masuk ke contoh soal. Ada dua buah kubus. Pada dimensi tersebut, besaran sudutnya bisa diketahui menggunakan fungsi trigonometri. Misal yakni cos theta, sin theta, dan juga tan theta. Pada segitiga siku-siku, dapat dilihat perbandingan trigonometri yang berlaku adalah untuk lebih mudah menghafal rumus materi dimensi 3, khusus mencari besar sudut, cara yang biasa dipakai yaitu rumus sinus adalah demi atau depan miring. Di sini yaitu A per C. Kosinus adalah sami atau samping miring. Di sini yaitu B per C. Yang terakhir adalah tangen. Di sini yaitu desa atau depan per samping. Di sini terdapat A per B. Yuk kita langsung masuk ke contoh soal 1. Soalnya yaitu pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik H ke garis AC adalah
Cara menjawabnya yaitu kita tentukan dulu nilai HA-nya. Karena dia merupakan diagonal sisi dan rusuknya adalah 8, maka rumusnya yaitu 8 akar 2. Karena diagonal sisi itu nilainya akar 2. Selanjutnya AX. AX pun begitu. Kenapa bisa 4 akar 2? Karena AX itu setengah dari HA. HA itu nilainya 8, maka AX nilainya 4. Dan diagonal sisi juga, maka dia termasuk 4 akar 2. Selanjutnya, HX sama dengan akar HA kuadrat dikurang AX kuadrat. Sama dengan 8 akar 2 pangkat 2 dikurang 4 akar 2 pangkat 2. Jadi HX sama dengan 8 akar 2 pangkat 2 itu nilainya 128, sedangkan 4 akar 2 pangkat 2 itu nilainya 32. Jadi 128 dikurang 32 yaitu akar 96. Akar dari 96 yaitu 4 akar 6. Kita masuk ke soal yang terakhir. Saya bacakan dulu soalnya. Misalkan balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 2 cm, BC 1 cm, AE 1 cm. Jika P adalah titik tengah AB dan theta adalah segitiga EPG, maka cos theta adalah langkah pertama untuk menjawabnya yaitu mencari titik PG. Di mana di sini titik PC-nya yaitu akar 2 dan CG-nya itu 1. Jadi 2 akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Yang kedua yaitu mencari PC-nya. PC sama dengan, karena PB-nya 1 dan BC-nya 1, jadi sama-sama ditambah. Akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Selanjutnya yaitu mencari PC. PC sama dengan akar 1 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat sama dengan akar 2. Dan yang terakhir yaitu mencari titik PG-nya. PG sama dengan, karena PC-nya akar 2 dan CG-nya 1, jadinya akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Selanjutnya, saya akan membahas jawabannya. Cos theta sama dengan E kuadrat ditambah PG kuadrat dikurang EG kuadrat dibagi 2 dikali PE dikali PG sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dikurang 5 akar kuadrat, hasilnya sama dengan 0. Dibagi 2 dikali akar 2 dikali akar 3 sama dengan 0 per 2 akar 6. Jadi, apapun bila pembilangnya itu 0, maka jawabannya adalah 0. Jika ada kurangnya, saya minta maaf, dan jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.